Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Dan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Polda Metro menetapkan tersangka Roy Panji CS auto nangis di pojokan. Kemudian ada Tifa yang semakin ngamuk menjadi-jadi. Rekan-rekan, pada saat ini seperti yang kita ketahui bahwasanya bisa dipastikan 99,9% bahwasanya vonis Roy Suryo bisa menjadi paling berat di antara rekan-rekannya karena Roy Suryo ini pernah mengalami sengketa hukum yang tentu saja membuatnya sampai mohon maaf di penjara. Jadi artinya Roy Suryo ini seolah mengulangi kesalahan lamanya. Kemudian rekan-rekan, yang paling menarik adalah dari kubu Pak Jokowi ternyata menolak mencabut gugatan, serta kali ini kubu para penuding ijazah palsu benar-benar semakin kelabakan, tak berdaya serta tak berkutik dan hanya bisa berkoar-koar, memfitnah, menyerang Pak Jokowi yang secara tidak sadar itu sama saja dengan memperberat vonis mereka nantinya. Tanpa berlama-lama, ayo deh kita kaji bersama-sama. Itu yang saya bantah bahwa saya bukan seperti Roy Suryo yang ketika dulu 2 tahun lalu masalah Stupa Borobudur, ketika ingat nggak mau ditahan oleh Polda Metro nih pakai kursi roda dan juga pakai penopang leher ya. Jadi intinya bahwa kenapa tiba-tiba UGM buka suara terkait dengan keotentikan ijazah Jokowi, Bang? Mungkin kami harus sampaikan bahwa kami sama sekali tidak kaget ya dengan statement dari UGM. Malah kami mengapresiasi atas statement dari UGM karena selama ini fakta-fakta yang disampaikan itu memang sesuai dengan apa adanya. Jadi kami sama sekali tidak kaget. Kenapa baru sekarang ini, Bang Yakub? Ya mungkin kalau itu lebih tepat ditanyakan kepada UGM-nya langsung. Namun sebenarnya kalau kita lihat rangkaiannya, Mbak, bukan baru sekarang UGM berpartisipasi atau bersikap suportif dalam penegakan hukum. Karena sebelumnya kami juga mengetahui bahwa dari pada saat penyelidikan juga di mana Pak Jokowi itu merupakan terlapor di Barreskrim itu, juga UGM juga dimintakan banyak sekali dokumen-dokumen termasuk bukti-bukti, dan di mana puluhan bukti sudah diberikan kepada para penyelidik waktu itu karena masih tahapnya penyelidikan kepada Barreskrim, dan Barreskrim juga menggunakan bukti-bukti yang itu untuk kemudian melakukan gelar dan menentukan bahwa penyelidikannya dihentikan. Nah, kemudian poin mengenai penggunaan ijazah dikatakan tadi merupakan tanggung jawab pribadi. Ya memang itu merupakan statement yang benar yang dikeluarkan oleh UGM dan sah. Karena tidak ada salahnya kan statement itu memang benar bahwa penggunaan ijazah masing-masing pihak itu, masing-masing alumni itu memang tanggung jawab mereka sendiri. Apakah itu digunakan untuk melamar kerja dan sebagainya, itu merupakan tanggung jawab sendiri. Jadi bukan UGM mau cuci tangan dan lepas dari tanggung jawab jika ijazahnya disalahgunakan gitu, Bang? Saya sih tidak melihatnya seperti itu, karena memang ini sudah lama sekali juga disampaikan oleh UGM sebelum-sebelumnya. Yang tadi saya juga sampaikan, sebenarnya UGM juga sudah mengikuti proses ini sudah lama, namun baru sekarang memberikan statement yang mungkin lebih clear dan sifatnya adalah sangat resmi gitu ya, karena mungkin mereka melihat bahwa dengan meningkatnya eskalasi yang ada dan pemberitaan yang mereka harus jaga juga nama baik UGM, sehingga ada urgensi menurut mereka mungkin untuk meluruskan itu. Nah, yang sebenarnya agak kami sedikit pertanyakan kan, dulu ketika UGM tidak berbicara itu dipermasalahkan. Loh, mana nih UGM sebagai yang lembaga ini kok tidak ada suaranya? Apakah jangan-jangan barulah ada beberapa tuduhan-tuduhan. Sekarang ketika UGM memberikan statement, memberikan fakta juga dipermasalahkan. Jadi kalau kami menilainya memang apapun yang dilakukan juga memang akan dipermasalahkan, sehingga kami juga ya tidak terlalu ambil pusing dan kami juga mempercayakan kepada proses yang sudah berjalan. Gitu. Ya ada komunikasi antara Jokowi dengan pihak UGM sehingga ujuk-ujuk tiba-tiba UGM membuat podcast kemudian merilis statement. Tidak ada, Mbak. Artinya kalau memang UGM sekarang mengambil posisi bahwa mereka merasa perlu, ya tentunya itu kan merupakan hak UGM. Kembali lagi kalau kami melihatnya yang disampaikan UGM itu memang sangat jelas dan sangat berdasar. Termasuk semua membantah hal-hal yang selama ini banyak yang sifatnya mungkin sudah sangat simpang siur ya. Mengenai pembimbing itu juga dipatahkan, mengenai sarjana muda itu juga dipatahkan. Jadi semua yang disampaikan UGM ini bukan narasi, itu adalah fakta yang memang apa adanya seperti itu. Dan itu juga nanti kami juga cukup pede bahwa itu semua akan terungkap nanti di persidangan, sehingga ya nanti mungkin masyarakat juga bisa menilai di persidangan apakah memang benar itu fakta atau bukan. Nah, mengenai Jokowi White Paper atau buku yang dikatakan sudah launching, itu kan merupakan hak mereka juga. Siapapun memiliki hak untuk membela diri dan menulis buku apapun ya silakan saja.
Ya, namun kami melihat juga buku itu tidak ada nilainya, apalagi dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung. Sehingga saya juga kembali lagi harus menyatakan bahwa kami tidak melihat, kita tidak ambil pusing, kami tidak melihat itu sebagai suatu hal yang dapat menghentikan atau mengganggu penyidikan, sehingga ya kami meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyidikan ini untuk menghormati proses hukum yang ada. Yang kami yakin juga UGM juga sama, dan itu juga disampaikan oleh UGM berkali-kali. Oke, jadi maksudnya dari pihak UGM hanya ingin mengklarifikasi informasi simpang siur gitu, hanya penyampaian fakta ya, tidak ada keberpihakan di sini. Tapi saya tahu kalau urusan Roy Suryo versus Pak Jokowi itu bukan kasus ijazah palsu, ya. Urusan Pak Roy Suryo dan Pak Jokowi itu adalah urusan pencemaran nama baik. Urusan pencemaran nama baik, urusan penghinaan sama penghasutan, ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan ijazah palsu. Ya, tapi kata mereka, tapi kan tetap ada urusan nama ijazah palsu, enggak? Karena kalau Roy Suryo ingin ini menjadi kasus ijazah palsu, maka Roy Suryo harus melaporkan Pak Jokowi, sehingga itu bisa kita kategorikan sebagai kasus ijazah palsu. Ya. Nah sekarang ini yang dilakukan Roy adalah dia tidak melaporkan Pak Jokowi untuk urusan ijazah palsu. Jadi keliru. Jadi ini sebagai bagian dari pendidikan politik bahwa urusan Pak Jokowi dan Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan urusan ijazah palsu, tapi urusan pencemaran nama baik. Kan pertanyaannya apa bedanya sih? Sama-sama aja kan? Ya. Saya bilang begini nih, ya, saya menganalogikan aja ya Bang. Saya bilang misalnya ya, saya bicara di publik, saya mengatakan Roy Suryo melakukan pelecehan seksual. Ini misalnya. Apa yang harus dilakukan oleh Roy Suryo? Apakah dia ke Barreskrim, dia melaporkan dirinya sendiri? Jadi Roy Suryo datang ke Barreskrim, Pak Polisi, saya mau laporkan diri saya sendiri karena saya melakukan pelecehan seksual. Atau Roy Suryo melaporkan saya ke Barreskrim karena melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Dia kan pasti Roy Suryo akan melakukan yang kedua, dia akan melaporkan atas pencemaran nama baik ya dan fitnah. Nah, sama seperti di kasus Pak Jokowi. Jadi saya bilang kalau kasus Pak Jokowi versus Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, bukan pelapornya Jokowi. Pelapornya Jokowi. Ya. Kalau mau, ya coba ikuti sama seperti Pak Bambang Tri dan Sugiknur ya. Yang terdahulu 2022 apa 2023 itu ya. Di mana dia menggugat ijazah Pak Jokowi ke pengadilan kan. Nah, itu baru boleh dikategorikan sebagai kasus ijazah palsu. Gitu. Kemudian di challenge, kemudian ada ekshumasi. Makanya Mas, jadi independen. loh, Mas. Ini pun harus berani di challenge, Mas. Mas, mereka kalau mau menuduh orang itu punya ijazah palsu, harus punya bukti bahwa ini ijazah orang ini palsu. Justru tahun berapa? Justru ijazahnya keluar dulu. Nggak bisa Mas itu memfitnah orang. Nggak fitnah, nggak ada. Oh fitnah ini, makanya Anda nanti kena loh ya. 310, 311 itu kena itu. Berarti laporan pencemaran nama baik Mas. Oh iya masuk ini. Masuk, nggak ada obat. Ini hukum yang akan menjerat beliau ini. Tunggu saja. Ya? Tunggu saja. Oh enggak, ini mau bolak-balik gimana pun hukum akan menjerat mereka gitu loh. Karena ini udah jelas. Terus Mas, ya kan. Jadi kalau belum pegang, ya kan, terus Anda ini mau ngomong ahli apa sama respon itu, orang nggak akan percaya, Mas. Ya ini juga. Karena Anda bukan institusi resmi, ya, bukan institusi. Memang kami independen. Bukan ahli resmi yang ditunjuk oleh negara. Enggak, ini independen. Independen nggak, kita ilmuwan yang independen. Itu sama aja Anda membangun narasi dan memfitnah orang. Tidak, gitu sama loh. jauh lah. Kecuali Anda itu udah pegang nih bukti ya, bukti. Oh ini bukti ijazahnya yang palsu. Iya, skripsinya saya udah pegang. Ya kan. Terus yang kedua, siapa yang memasukkan? Terus tahun berapa?
Saya tanya sekarang, yang memalsukan siapa? Ya, makanya skripsinya udah yang jelas. memalsukan siapa? Loh, itu harus diteliti. Terus Makanya tahun polisi berapa harus. yang memalsukan? Ya makanya polisi harus Anda clear. sendiri aja nggak bisa memastikan ada nanti, itu. nanti ada tapi kalau Anda jalan, ya. membunuh karakter orang dan menuduh Nggak ada yang dibunuh. orang itu Nggak ada yang dibunuh. ijazahnya palsu. Ini ilmu pengetahuan justru dimatikan Ilmu dengan pengetahuan narasi-narasi apa? ilmu pengetahuan, Mas. Orang Barreskrim sudah menyatakan ijazah ini asli kok. Ya kalau clear. seperti itu masa masyarakat percaya sih? Ya percaya lah. Enggak. Sorry, saya potong di situ. Bung Sylvester menilai bahwa Anda sudah masuk dalam unsur dugaan pencemaran nama Ya, baik silakan. Jokowi. Buktikan Anda siap aja. nggak dengan pembuktian? Sudah dipastikan bahwasannya hukuman Roy Suryo akan lebih berat, lebih panjang, lebih lama daripada teman-temannya yang lain. Kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali ya, spesial ya. Ini eksklusif loh, ini beliau ini bisa tampil di podcast kita karena kesibukan beliau sangat luar biasa ya. Dan kita memang mengejar beliau ini ke Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, bukan di Karang-Karang gitu, benar nggak Bang ya? Iya, iya. Tak lain tak bukan, beliau adalah Joshua Sinambela. Beliau adalah salah satu ahli ITE dan kepakaran beliau di bidang ITE ini tidak diragukan lagi. Banyak pandangan-pandangan positif beliau terkait dengan teknologi maupun perkembangan sosial terkini ya. Untuk itu kita akan mendengarkan pandangan-pandangan daripada ahli ITE Bang Joshua Sinambela terkait dengan isu yang saat ini sedang ramai dibicarakan, polemik ijazah Pak Jokowi yang sampai hari ini seperti Rismon CS, Roy Suryo dan kawan-kawan itu masih tetap memaksakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu palsu katanya. Kita sapa dulu nih Bang Joshua Sinambela. Apa kabar Bang, sehat Bang? Ya, sehat. Luar biasa. Makasih Bang atas waktunya nih Bang. Siap. Walaupun sibuk gelar perkara, mau terbang lagi ke Jogja tapi menyempatkan waktu untuk petisi ahli karena kita undang Abang ini permintaan daripada subscriber kita Bang. Oh gitu. Kita kenal nih di untuk petisi ahli Joshua Sinambela gitu ya. Jadi udah puluhan ribu yang minta itu. Wah ini gimana? Susah juga kalau video call itu kan nggak seru kan gitu. Ya, makanya betul ya. Orangnya. Bang Joshua. Ya. Ini kita ingin bahas terkait dengan gelar perkara kemarin kan gitu. Gelar perkara khusus. Jadi, ya. Iya, gelar perkara khusus kemarin kan masyarakat ini pengen tahu nih karena di luar Rismon bilang Joshua Sinambela itu ingin mengajari saya katanya gitu. Sebenarnya fakta yang sebenarnya itu seperti apa Bang sampai dia kayak marah-marah gitu, saya ngajari dia katanya gitu. Nah, pandangan Abang terkait dengan gelar perkara kemarin gimana? Iya, jadi dalam gelar perkara itu kan ada apa namanya? Ada urutan acaranya ya. Yang pertama kan Ditipidum yang menyampaikan apa namanya proses penyelidikan mereka secara komprehensif lah gitu ya, panjangnya jelas gitu ya. Kemudian setelah itu mereka memberikan kesempatan kepada pihak pendumas untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya dan bila perlu ketika misalnya ada bukti baru atau novum baru disampaikan di sana gitu kan. Ternyata memang nggak ada novum baru, nggak ada bukti-bukti baru yang mereka masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian setelah itu diberikan kesempatan ketika mereka memberikan pendapat masing-masing, mereka mendatangkan kalau salah ada 4 ahli gitu ya. Oh, sampai 4 ahli. 4 ahli ya. Satu ahli hukum, Roy Suryo, Tifa sama Rismon. Ya kan 4 ahli. Kemudian mereka totalnya ada 9 orang lah yang masuk ya kan. Kemudian kita pasal hukum ada 4, ahlinya cuma 1. Ya. Jadi kita bersetuju ada 1-2 lagi pasal hukum juga, tapi yang hanya administrasi lah gitu. Nah, ketika mereka menjelaskan, kita diam aja, gitu ya, menjelaskan paparan mereka semua apa namanya bukti-bukti yang mereka anggap bukti lah, hormati lah mereka, hormati gitu ya. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu, gitu ya, mereka langsung potong-potong. Waduh, ini luar biasa. Nah, kenapa mereka mungkin tersinggung gitu ya? Karena saya kan ahli digital forensik, ya benar. Ahli digital forensik. Saya ingin menjelaskan apa sih kualifikasi ahli digital forensik itu sebenarnya, gitu loh. Sebelum kita masuk ke materinya, gitu ya, substansinya, gitu ya. Baru menjelaskan bahwa kualifikasi akademik harus seperti ini kan.
dia langsung di seolah-olah menyerang pribadi mereka lah gitu ya. Oh, karena gitu. Kan kita hanya mengedukasi, menjelaskan. Mau menjelaskan itu, langsung dipotong. Akhirnya si ketua yang memimpin itu juga mengikuti lah. Jadi kalau bisa langsung substansinya aja lah gitu ya, dan yang baru. Nah, disitulah mungkin mereka merasa mengajari segala macam karena memang mereka bukan ahli digital forensik, ya kan? Iya. Ketika mereka ahli digital forensik, bukan digital forensik. Nggak ada hubungannya sama digital forensik. Apalagi metode yang mereka lakukan itu tidak sesuai prosedur digital forensik, ya kan? Nah, digital forensik yang benar itu harus menganalisis objek original source-nya, sumber aslinya. Kalau sumber aslinya analog, ya analognya. Gitu kan? Kalau sumber aslinya yang digital, ya digitalnya. Dan itu juga harus dicari di mana otentiknya, di mana yang aslinya. Gitu ya, Bang. Ini kan yang mereka teliti ini kan dari medsos katanya, dapat daripada Dian Sandi katanya. Apakah itu dari medsos itu bisa dikatakan original source? Tidak. Nah, dari pandangan ITE seperti apa? Gitu? Jadi gini, sebagai ahli digital forensik, karena objek yang kita periksa ini adalah ijazah fisik atau analog, berarti yang kita periksa harus analognya. Harus analog, bukan foto analognya, bukan foto digitalnya dia yang difoto. Nah, jadi ketika mereka melakukan analisis terhadap foto-foto ini, itu pasti akan terjadi namanya bias. Dan oke rekan-rekan, memang menarik kalau kita berbicara fakta soal skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Kenapa saya katakan sangat-sangat menarik ya ini karena kita melihat bagaimana orang-orang yang sangat-sangat frontal menuding Pak Jokowi ini kena batunya, kena karmanya, dan tidak bisa dihindari lagi. Mereka ini benar-benar sangat-sangat, kalau saya katakan, aneh dan konyol. Mereka mempermasalahkan ijazah yang telah terbukti asli, serta mereka berkuar-kuar itu palsu, dan ternyata ini sama saja dengan semakin menambah problematika hukum yang akan mereka hadapi. Karena ini tidak main-main, yang diserang apalagi sekelas Presiden ke-7 kita Pak Joko Widodo. Entah apa maksud di belakang serangan mereka, apa karena ingin mengejar popularitas atau hanya keren-kerenan saja, kan itu sangat-sangat tidak lucu rekan-rekan. Sebenarnya mereka mempermasalahkan, dan yang paling tidak masuk akalnya mengatasnamakan penelitian, mengatasnamakan pakar, tapi yang diteliti kalau saya katakan ini sangat-sangat tidak masuk di logika. Bayangkan sesuatu yang telah terbukti asli masih diteliti, padahal perihal ijazah ini memiliki prosedurnya dan alurnya tersendiri. Jadi tidak bisa kita masuk ke ranah UGM. Kita ini seperti peneliti tanpa etika rekan-rekan, karena kan tidak izin juga dari Pak Jokowi untuk meneliti ijazah beliau. Nah, perihal ijazah ini kan salah satu dokumen pribadi sebenarnya. Jadi tidak bisa kita juga mendesak, mengamini kata mereka menunjukkan ijazah. Ya buat apa ditunjukkan? Kan sudah di kepolisian, kan sudah UGM sudah mengkonfirmasi asli, jadi tidak perlu ditunjukkan. Dan itu adalah hak sepenuhnya dari Pak Jokowi. Dan sebenarnya perihal ijazah palsu ini sebelumnya sudah ada menjadi tersangka rekan-rekan dari tudingan ini. Apakah mereka tidak berkaca dari peristiwa-peristiwa sebelumnya? Apa mereka tidak bercermin dari peristiwa-peristiwa sebelumnya? Nah, ini kan yang menjadi persoalan. Ada apa? Motif apa yang mereka gaungkan pada saat ini? Karena kalau saya katakan, jika motifnya penelitian murni, wah itu sangat-sangat tidak mungkin sekali. Nah, kalau menurut rekan-rekan, ada motif apa di belakang ini semua?